Di kota Padang atau Sumatera Barat ada legenda mengenai Malin Kundang. Bagaimana kisah mengenai Malin Kundang ini? Ini kisah legenda ya, percaya tidak percaya, tapi kisah ini dipakai sebagai masyarakat ranah Minang untuk mendidik moral kepada anak-anaknya. Kisahnya ada sebuah keluarga miskin yang anaknya bernama Malin Kundang. Ayahnya pergi merantau karena kemiskinannya, namun tidak kembali-kembali. Ketika Malin Kundang masih kecil, dia berlari-lari, dia tersandung batu, dan tangan kanannya terluka. Bekas luka itu tetap terus ada. Ketika Malin Kundang menjadi remaja, maka dia juga pengen merantau, namun ibunya menahannya. Ketika dia menjadi seorang pemuda, nggak bisa ditahan lagi. Dia merantau untuk hidup sukses supaya bisa membantu ibunya. Maka singkat cerita, Malin Kundang pun dia merantau dan menjadi kaya raya, menjadi saudagar, punya kapal dan banyak pegawai, serta punya istri yang cantik. Setelah ibunya mendengar bahwa Malin Kundang sukses menjadi saudagar, maka setiap hari ia pergi ke dermaga untuk melihat apakah ada kapal datang yang membawa Malin Kundang. Namun hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun berlalu, Malin Kundang tidak pernah datang. Nah, suatu ketika Malin Kundang mengajak istri dan para anak buahnya untuk berlayar ke beberapa kota. Dan dia sampai di kota di mana ibunya tinggal. Ibunya mendengar banyak orang ke dermaga, ada saudagar kaya datang. Maka ibunya tetap berharap bahwa itu Malin Kundang. Ketika dia melihat ke kapal itu dan melihat lengan kanan orang yang di kapal, bahwa tangan kanannya ada luka, dia ingat itu tidak salah lagi, itu Malin Kundang. Ada bekas luka di tangan kanannya. Maka ibu ini dengan semangat kerinduan yang luar biasa menerobos orang-orang, memeluk Malin Kundang dan memegang bajunya. Istri Malin Kundang melihat ada perempuan sederhana baju lusuh. Hah? Itu ibumu? Malin Kundang bergumul antara harga dirinya punya ibu yang lusuh, jelek, miskin. Maka Malin Kundang berkata, "Hai ibu wanita, kamu mengaku-ngaku ibu saya, kamu mau minta harta saya?" Maka Malin Kundang tidak mengakui bahwa itu ibunya. Demi menyelamatkan harga dirinya di depan istri dan para pegawainya, si ibu berkata, "Kalau engkau bukan Malin Kundang, saya ini wanita yang terlalu berani mengaku-ngaku. Tapi seandainya kamu benar-benar Malin Kundang, nak, saya berdoa, kiranya Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan kamu. Maka malapetaka akan menimpa kamu, bahkan kamu akan menjadi batu." Dan ibunya berdoa meratap luar biasa. Nggak terjadi apa-apa. Malin Kundang nggak jadi batu. Dia pergi berlayar dengan kapal yang megah, layar yang berkibar. Tahu apa yang terjadi? Di tengah jalan ada badai yang dahsyat menghantam kapal itu. Kapalnya hancur, Malin Kundang jatuh ke laut, kedinginan dan terasa seperti membeku. Mayatnya terdampar ke pantai dan dikatakan membeku, bahkan menurut legenda. Maka tubuhnya tertelungkup menjadi batu. Percaya tidak percaya, itulah yang menjadi legenda yang dibuktikan dengan sisa-sisa yang ada di pinggir pantai, bekas-bekas kapal, dan sebuah batu yang menyerupai manusia tertelungkup. Apa sih inti inspirasi dari kisah ini? Pengajarannya adalah apapun keadaan orang tua, maka wajib hukumnya bagi anak untuk menghormati, mengasihi, merawat orang tuanya. Karena itu orang bijak berkata, bahkan Musa yang kenabiannya diakui oleh agama Samawi, "Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan berbahagia di tanah yang Tuhan berikan kepadamu." Jadi supaya orang itu bisa panjang umur dan bahagia. Karena kalau panjang umur nggak bahagia, itu namanya awet susah gitu ya. Atau bahagia tapi nggak panjang umur. Jadi mengasihi, dicintai, sukses, kaya, lalu mati. Itu namanya orang sial. Jadi
supaya panjang umur dan bahagia, maka nasihatnya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Ini menunjukkan bahwa pengajaran perintah sederhana ini sangat penting karena demi kita sendiri supaya panjang umur dan bahagia. Salam dahsyat, luar biasa.